Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ibu untuk menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 2 tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Berikut fokus bahasan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, tentang konsep dasar dari kejujuran, amanah, dan istiqomah. Dan yang kedua, dalil yang menerangkan tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kita mulai dari definisi kejujuran. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Kita harus jujur. Berikut dalil tentang kejujuran. Banyak dalil yang menerangkan tentang kejujuran di dalam Al-Quran. Tapi yang akan Ibu sampaikan satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 42 tentang kejujuran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian dari kejujuran dan dalil yang menguatkan tentang kejujuran tersebut, kita simak penjelasan dari amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, betapa pentingnya adanya kejujuran dan amanah, sebab inilah sebagai penguat bahwa kita, segala tindakan dan segala sesuatunya itu diawasi oleh Sang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa mengawasi aktivitas kita. Oleh karenanya, dengan amanah
mudah-mudahan menjadi nilai yang terbaik di sisi Allah, karena kita sudah mampu untuk menjadi orang yang amanah dan bertanggung jawab. Macam-macam amanah dan dalilnya. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Macam-macam amanah yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Kita belajar untuk amanah, sekecil apapun itu. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Macam-macam amanah yang ketiga, yakni amanah terhadap diri sendiri. Sudahkah kalian mengetahui siapakah diri kita? Kita diamanahi oleh Allah atas diri kita sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup kita, kesejahteraan kita, dan kebahagiaan diri kita. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanahnya sebagaimana yang dipikulnya
dan janjinya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8. Begitulah macam-macam dari amanah, disertai dengan dalil yang menguatkannya. Dan konsep dasar yang ketiga adalah istiqomah. Kalian tahu apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Kalian tahu tokoh muslimah di zamannya Rasulullah, yakni Sumayyah. Beliau adalah wanita tegar di zaman Rasulullah. Beliau mampu mempertahankan akidahnya, keyakinannya, dan keimanannya untuk membela Islam. Dan beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya demi membela Islam. Dan beliaulah wanita ahli surga. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar, siswa-siswi SMP Islam Bakti Asih. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Dan berikut dalil istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Baiklah, itulah beberapa materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan banyak manfaatnya dan bisa untuk mengambil pelajaran. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bisa menjadi amalan jariah kita sekalian. Alhamdulillah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.